Berkaca dari polemik Habib Bahar bin Smith, Rhoma Irama hingga Abuya Mama Gufron, bahaya kependidikan anak, kata Buya Yahya, sebaiknya pilihlah guru ataupun ulama yang benar-benar lurus, tidak menyimpang dan tidak sesat. Pilihlah ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Masyarakat, kata Buya Yahya, bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah, teman-teman. Jadi berkaca dari polemik Habib Bahar bin Smith, Rhoma Irama hingga Abuya Mama Gufron yang mengaku bisa bicara dengan semut, menghidupkan manusia yang sudah mati, na'udzubillahi min zalik, sangat-sangat luar biasa tersesat, teman-teman semua. Jadi si Gufron ini kan dari kalangan Imaduddin Usman dan antek-anteknya, teman-teman semua ya. Jadi sangat bahaya ke pendidikan anak kita. Jadi harus bisa memilih guru yang benar-benar alirannya yang tidak tersesat. Ya teman-teman, harusnya seperti itu. Jadi kata Buya Yahya memberikan pendapat soal polemik Habib Bahar bin Smith dengan Rhoma Irama ini, hingga kontroversi Abuya Mama Gufron bisa mempengaruhi pendidikan anak. Ini sangat berbahaya, teman-teman semua ya. Jadi polemik antara perseteruan Habib Bahar bin Smith dengan Rhoma Irama hingga kontroversial ahli tarekat yang mengaku ahli tarekat ya, tapi tidak menghidupkan syariah. Abuya Mama Gufron menimbulkan dampak yang tidak baik tentu saja. Mulanya Buya Yahya mengisi suatu ceramah, kedapatan pertanyaan yang dilontarkan jemaahnya terkait perkara nasab Ba'alawi antara Habib Bahar bin Smith dengan Rhoma Irama dan sorotan terhadap Abuya Mama Gufron. Jemaah tersebut bertanya kepada Buya Yahya perihal dirinya sangat menyayangkan mendapatkan informasi isu agama, khususnya polemik nasab daripada Ba'alawi. Habib Bahar bin Smith dan Rhoma Irama hingga pengakuan Abuya Mama Gufron yang bisa bicara bahasa semut melalui media sosial YouTube tentu saja. Jadi menurut jemaah, kabar Habib Bahar bin Smith dan Rhoma Irama berseteru dan persoalan Abuya Mama Gufron menimbulkan kontroversi sangat berpengaruh untuk memecah belah umat Islam. Tentu saja kita bisa menilai mana yang memecah belah umat Islam di akhir zaman ini. Hal ini tentunya berbagai kontroversial tersebut menyinggung informasi tentang agama Islam tentu saja ya teman-teman. Jadi Buya Yahya sangat menanggapi perkara Habib Bahar bin Smith dengan Rhoma Irama ini soal nasab dan kontroversial Abuya Mama Gufron ini. Gue gak mau nyebutnya Abuya Mama Gufron aja ya kan, si Gufron ini aja. Sayangnya informasi itu tentang keagamaan kita seringkali dibenturkan dengan informasi-informasi yang bisa mempecah belah umat, kata Buya Yahya ya. Jadi jemaah saat bertanya kepada Buya Yahya, seperti halnya kita tahu bahwa banyak sekali informasi tentang nasab-nasab habaib atau dengan ulama-ulama yang mengaku bisa berbicara dengan semut dan juga menghidupkan orang mati. Ini ngawur si Mama Gufron ini. Kemudian berbicara dengan malaikat juga. Na'udzubillahi min zalik ya. Emang dia nabi bisa berbicara dengan malaikat? Sambung jamaah itu. Kemudian Buya Yahya menjelaskan dua polemik yang dianggap menjadi pemicu adanya isu agama sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak bangsa kita. Tentu saja ya teman-teman semua, takutnya banyak yang menyimpang lalu tersesat mengikuti ajaran si Gufron dan antek-anteknya ini. Jadi tak hanya itu teman-teman, polemik nasab Rasulullah, terutama nasab Habib Ba'alawi, dan keanehan Mama Gufron mengaku telah membuat 500 kitab bahasa Suryani hingga bisa bahasa semut dan malaikat, juga berdampak kepada masyarakat juga. Ini manusia tolol ya. Hal itu bisa menjadi pendidikan yang buruk bagi anak bangsa kita. Mungkin dari kita sendiri, masyarakat terangnya. Jemaah tersebut memberikan pertanyaan kepada Buya Yahya agar anak dan keluarganya terhindar agar tidak terpengaruh terhadap isu kedua polemik tersebut. Dianggap sangat kontroversial. Tentu saja sangat kontroversial ya. Kalau Habib Bahar dan dengan Rhoma Irama ini kan mempermasalahkan, si Rhoma Irama ini mempermasalahkan daripada nasab Ba'alawi. Kemudian si Mama Gufron ini ngawur, teman-teman, harus ditangkap, tersesat, berbicara dengan semut, nggak masuk akal ya. Gimana itu? Jadi Buya Yahya menuntut teman-teman semua turut memberikan pendapat karena dirinya juga mendengar polemik nasab dan kabar kontroversial dari si Mama Gufron ini, ante-ante si Imaduddin Usman, Tengku Kori, dan juga si Fuad Fleret si botak itu. Buya Yahya menjelaskan bahwa masyarakat khususnya umat Islam di Indonesia sudah bisa memilih antara kabar baik dan juga kabar yang dinilai buruk. Ya, kita harus bisa menilai teman-teman, bisa mengambil sisi positif dan sisi negatif. Jangan sampai kita mencari memilih sesuatu yang negatif sehingga yang buruk lah intinya, yang tidak benar ya.
Kita harus memilih yang benar, jangan sampai kita terpengaruh sesuatu yang tidak benar, teman-teman. Seperti itu. Anda lihat itu, aku lihat bikin mataku pedas, tapi satu lagi bikin sejuk, akal sehat semuanya. Itu punya kesesuaian kulit urusan dengan sentuhan mata, dengan pandangan pikiran hati. Anda harus bisa memilih dong, ungkap Buya Yahya, harus bisa memilih mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang benar dan mana yang salah. Jadi Buya Yahya mengatakan jika seseorang, terutama anak bangsa, telah mendengar kabar kontroversial tersebut antara si Mama Gufron yang bisa bicara sama malaikat dan semut ini gak masuk akal ya teman-teman. Sebaiknya dibuang jauh-jauh, kata Buya Yahya. Ia memberikan saran tersebut agar tidak terjadi adanya permusuhan terutama dengan sesama umat Islam ya. Ini antara Rhoma Irama dan Habib Bahar ya teman-teman. Jadi Nabi tidak mengajarkan menyebarkan kebencian kepada kita teman-teman, seperti itu. Jadi pengasuh pondok pesantren Al-Bahjah Cirebon ini, si Buya Yahya ini teman-teman, menanggapi juga antara Habib Bahar dengan Raja Dangdut Rhoma Irama ya teman-teman semuanya. Dan juga si Mama Gufron mengatakan dia bahwasanya tidak ada manfaatnya ya. Tak hanya itu, ia berasumsi kedua polemik tersebut dapat melunturkan ilmu agama seseorang. Orang tambah sujud, tambah khusyuk, bisa jadi yang biasanya tahajud enggak tahajud karena ribut urusan begini, tutur Buya Yahya. Sebaiknya dijauhi hal-hal seperti ini. Yang mengaku sebagai bisa bicara semut, kemudian bahasa malaikat, ini harus dijauhi jauh-jauh karena sangat menyimpang dan tersesat. Kemudian Buya Yahya menyoroti Abuya Mama Gufron yang viral akibat videonya mengaku bisa berbicara dengan semut. Jadi si Mama Gufron ini bernama Kiai Haji Yahya Zainul Ma'arif ya teman-teman. Jadi menganggap informasi Mama Gufron bisa bahasa semut tidak ada manfaatnya. Kalau benar-benar saya bicara ngomong sama semut, sama kucing, manfaatnya apa untuk masyarakat? Anda mikir nggak kira-kira? Tanya Buya Yahya kepada jamaahnya. Jadi menurut si Buya Yahya, jika Mama Gufron mempunyai kelebihan seperti bisa bicara bahasa semut, jin, malaikat, dan sebagainya, tidak perlu dipublikasikan, cukup dari Anda sendiri saja yang tahu, ya kan, seperti itu. Jadi Buya Yahya mengatakan hal tersebut hanya menimbulkan berbagai perspektif hingga hujatan dilontarkan oleh publik atau masyarakat. Makanya anak-anak sekalian, kalau ceramah jangan sok aneh-aneh ya. Kalian kalau punya urusan, jangan sampai membuat isu-isu aneh, bicara sama semut, bicara sama malaikat, menghidupkan orang mati. Jangan sampai seperti itu dilakukan ya teman-teman. Jadinya teman-teman semuanya, ngomong harus sesuai fakta, jangan bicara maunya. Seperti itu. Kemudian teman-teman semua ya, kalau ngomong saya ketemu Nabi habis Isya, terus loh saya ngaku ketemu Nabi, tapi nggak bikin naik, nggak bikin saya baik, gimana? Kan nggak, gimana? Aduh, susah teman-teman ngejelasinnya ya. Yang jelas kita jauhilah seperti Mama Gufron, ya, Imaduddin, Tengku Kori, itu harus dijauhi teman-teman, karena mereka hanya memecah belah umat Islam. Mereka kemungkinan ya ada isu intelijen juga nampaknya ya, mereka dibayar untuk supaya menyerang daripada habaib nasabah Alawi ya kan, seperti itu teman-teman semua ya. Jadi kita bisa menilai teman-teman mana yang benar, mana yang salah. Kemudian ribut masalah nasab dan sebagainya, selama ini kan orang kusuk-kusuk saja di rumah tangganya masing-masing ya. Sekarang ada keributan baru setelah nasab, apalagi besok, kata Buya Yahya. Ini kan luar biasa teman-teman semua ya, menimbulkan fitnah yang sangat-sangat luar biasa. Kita ini diadu domba, kata Buya Yahya, dibuat permusuhan. Masya Allah, pilihlah guru yang benar, guru yang tidak menyebarkan hal-hal yang tidak masuk akal. Sudahlah, yang aneh-aneh tinggalin. Yang aneh-aneh itu harus kita tinggalkan teman-teman, seperti itu. Cari tetangga, bahkan kami lebih senang kembalilah kepada ustadz kampungmu yang kalau ngajar tidak pernah lepas dari buku, kitab-kitab ya teman-teman. Karena takut salah jalan, takutnya tersesat. Gini, hati-hati ya kalau pilih guru, kiai, ustadz. Jangan sampai salah pilih guru dan juga ustadz sebagai pengajar daripada anak-anak kita. Takutnya seperti Mama Gufron ini mengajarkan anak-anak kita berbicara bisa bahasa semut. Apa manfaatnya? Kan seperti itu teman-teman semua. Nah, video tadi ya, informasi ini gue jelaskan kepada kalian agar kalian tidak tersesat dengan si Gufron ini teman-teman, Mama Gufron ini, dan juga polemik nasabah Alawi ya. Kita harus bisa menilai mana pihak yang benar, mana pihak yang salah. Kita tentu saja bisa menilai ya teman-teman. Si Imad ini kan sendirian mengatakan nasabah Alawi itu tidak benar, terputus. Sementara ulama dunia mengatakan nasabah Alawi ini tersambung kepada Rasulullah SAW. Selesai ya kan? Selesai, jangan terlalu diperdebatkan lah ya. Ya, sepertinya ada
serangan intelijen ya teman-teman. Tampaknya mereka bekerja sama nampaknya untuk menyerang daripada Habaib Ba'alawi. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.